Perkenalkan, nama saya Gripai Manuel Simanjuntak, NIM 2021-63-029. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mekanika batuan, bagaimana cara menggunakan software slide, proses cara pembuatan dan mengolah data di aplikasi slide. Di sini saya akan menjelaskan ulang dari materi minggu lalu tentang bagaimana kita mengolah data slide. Oke. Jadi pertama saya ingin bilang bahwa di sini saya sudah punya data jadinya, tapi saya di sini akan menjelaskannya dari ulang. Oke. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah klik fitur properties, define material. Nah, ini adalah define material properties, di mana di sini kita akan memasukkan data-data seperti unit weight, kohesi, dan P. Sebelum kita mengisi data-data tersebut, kita perlu tahu kita mengisi data-data tersebut dari mana. Jadi data tersebut saya mengambilnya dari jurnal yang telah saya dapat. Ada kohesi, sudut gesek dalam atau P, dan bobot isi atau unit weight. Nah, jadi di sini ada unit weight. Unit weight di sini kita akan mengisi data dari bobot isi. Jadi kita mengambil data yang minnya itu 20,48 kita isi di unit weight. Sebelum itu perlu diketahui bahwa di sini kita tidak boleh mengisi sembarang. Kita juga perlu perhatikan bahwa di sini ada beberapa ini ya, seperti siltstone, sandstone, claystone, dan coal. Kita di sini memasukkan sesuai yang tertera pada jurnal. Seperti di sini ada siltstone, sandstone, claystone, dan coal. Kita masukkan apa yang diminta. Jadi unit weight setelah kita isi, kita masukkan kohesi. Di sini kohesi kita ambil siltstone kohesi. Kohesi ya. Nih, kita ambil yang min juga, kita copy, lalu kita masukkan pada kohesi. P. Kita mengambil sudut gesek dalam, min. Oke, kita copy, kita balik lagi, lalu kita paste. Setelah kita melakukan semua langkah tersebut, kita klik OK. Ini kita ada salah ya, harusnya di sini 20,48. Kita ulang ini. Maaf, itu tadi ada salah masukkan data, lalu kita klik OK. Kemudian kita lakukan hal yang sama, kita ulang event material. Jadi kita sudah memasukkan siltstone, kemudian sekarang kita masukkan sandstone. Kita melakukan hal yang sama, kita mengisi unit weight, kohesi, dan P. Nah, tadi kita sudah masukkan siltstone, sekarang kita masukkan yang sandstone. Nah, ini ada sandstone juga ya, yang ini sandstone. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti kohesi, sudut gesek dalam atau P, dan unit weight atau bobot isi. Setelah kita melakukan itu, kita isi lagi yang claystone, dan ada coal di sini ya. Berarti ada berapa data ya? Ada 4 berarti. Siltstone, sandstone, claystone, dan coal. Kita beranggapan saja bahwa ini kita sudah mengisi semua, karena saya juga sudah mempunyai data yang sudah saya lengkapi, jadi kita tidak perlu mengisi lagi. Kita beranggapan saja bahwa itu sudah kita isi semua. Baru setelah itu kita klik OK. Setelah kita melakukan mengisi define material, selanjutnya kita
adalah memunculkan fitur statistik. Bagaimana cara kita memunculkan fitur statistik? Tentu di sini kita belum melihat ada fitur statistik ya di sini. Bagaimana cara kita memunculkannya? Kita klik analisis, project setting, dan statistik. Ini kita checklist yang probabilistic analysis. Lalu kita tekan OK. Nah, ini sudah keluar ya fiturnya. Kalau kita masuk ke material, dan ini adalah data-data yang telah di saya sudah ada setelah kita input dari different material tadi. Seperti yang kita lihat, ini semua datanya sama ya, 37,1, dan semua sama, semua dari Sumner Davis, Relminnya, dan Relmax ya, itu semua sama dari jurnal. Tapi seandainya kalau kita ingin input ulang data tersebut, kita ingin masukkan data secara manual, tidak apa-apa. Bagaimana caranya? Berikut adalah langkah-langkahnya. Kita beranggapan saja bahwa kita ingin isi data ulang ya. Kita statistik, material. Nah, ini adalah data-data yang sudah lengkap tadi. Setelah kita mengisi event material, maka akan keluar data-data seperti ini. Jadi bagaimana kita ingin input ulang? Kita blok dulu, kita blok semua ini, baru kita delete. Terus kita add, kita masukkan yang perlu saja, seperti silverstone, sandstone, claystone, dan gold. Kemudian kita next. Nah, perlu diketahui bahwa pada bagian different material tadi kan kita cuma mengisi kohesi, P, dan unit weight. Jadi kita tidak perlu mencentang rate convenience. Jadi kita cuma centang 3 aja ya. Kemudian kita next, dan ini kita langsung finish saja. Oke. Nah, jadi beginilah tampilannya kalau kita mau menginput manual mulai dari awal. Perlu diperhatikan bahwa kalau kita mau menginput manual, kita harus perhatikan data yang sudah tertera pada jurnal tersebut. Kita harus perhatikan distribusinya, karena ada yang berbeda, ada yang uniform, ada yang triangular. Ada yang uniform, triangular, itu kita harus semua perhatikan. Oke, berikut itu ada langkah-langkahnya. Kita sudah siap ya di bagian analisis. Kemudian kita balik lagi. Kita kemudian mengisi data seismic load dari loading. Ini adalah seismic load. Dari jurnal itu kita tahu bahwa data seismic load itu adalah 0,05 horizontalnya, dan vertikalnya juga tersebut sama 0,05, tergantung dari jurnal apa yang kita pakai. Kemudian kita oke aja. Oke, kemudian kita masuk ke surface untuk memunculkan gridnya. Ini adalah kita munculkan gridnya, itu X nya kita pakai 20 saja, Y nya 20, yang kita tekan OK. Kemudian langkah selanjutnya adalah add weighter table. Kita membuat sebuah garis di permukaannya saja ya. Kita tekan di sini, kemudian kita tarik ke sini, tarik lagi di sini, tarik lagi di sini. Setelah kita sudah menginput, kita telah menarik garis di permukaan ini, kita klik kanan di mouse, lalu kita tekan down. Oke. Nah, selesai. Kemudian kita akan mengcompute. Karena saya sudah data jadi, karena tadi saya tidak mengisi di data-data yang tadi, saya akan kembali ke data yang sudah jadi, yaitu ini. Nah, ini. Jadi slide yang data saya sudah ada ya, sudah terisi lengkap yang different material dan statistiknya. Kemudian di sini kita akan compute.
Yes. Oke, lalu kita interpret. Kita tunggu. Nah, ini sudah keluar. Langkah yang terakhir, kita menentukan histogramnya. Ini kita pilih metode Janbo. Oke, lalu kita plot. Oke, itu adalah langkah-langkah mulai dari awal dari different material sampai munculnya histogramnya. Saya sudah menjelaskannya bagaimana langkah-langkah tersebut. Sekian dan terima kasih.